Endrick lahir di Taguatinga, di distrik federal Brasil, tepat di luar ibu kota Brasilia, di dataran tinggi negara tersebut. Pada usia 8 tahun, dia sudah diawasi oleh klub-klub top, termasuk Sao Paulo, salah satu klub besar sepak bola Brasil. Pada usia 10 tahun, dia bermain untuk mereka di turnamen nasional. Klip video keahliannya menjadi viral, hingga ke seantero dunia. Ayah Endrick, Douglas, juga pernah bermain sepak bola di level yang lebih rendah. Dia biasa bepergian bersama putranya ke Cotia, tempat Akademi Sao Paulo berada. Pada saat itu, keluarganya tinggal di Valparaiso de Goiás, 600 mil jauhnya. Jadi Douglas meminta tunjangan bulanan dan pekerjaan kepada klub, agar mereka bisa pindah ke Sao Paulo. Tawaran mereka dibatasi hingga 150 reais Brasil, sekitar $27 per bulan. Disinilah Palmeiras berperan. Klub yang juga bermarkas di Sao Paulo ini merupakan salah satu klub terbesar di Brasil. Mereka telah memenangkan 26 Liga Negara bagian Campeonato Paulista, rekor 12 gelar Liga Nasional Serie A Brasil, dan 3 Copa Libertadores CONMEBOL. Mereka menawarkan Douglas sekitar 3.000 reais Brasil sebulan untuk membantu keluarga tersebut menetap di Sao Paulo. Dan suatu menjanjikan pekerjaan kepada Douglas. Ketika Endrick berusia 11 tahun, dia akan diizinkan secara hukum untuk mendaftar ke Palmeiras dan berpartisipasi dalam kompetisi remaja. Ibu Endrick, Cynthia, langsung pindah bersama dia dan saudara laki-lakinya. Ayah mereka harus menunggu lebih lama, menjalani pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di Stadion Mané Garrincha, Brasilia. Setelah keluarganya bersatu kembali, orang tua Endrick menjual makanan di luar stasiun Metro Barra Funda di Sao Paulo untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika Douglas mulai bekerja untuk Palmeiras, di Departemen Kebersihan, situasinya membaik. Douglas juga mengenal beberapa pemain tim utama Palmeiras, mereka makan bersama di kantin klub. Setelah banyak spekulasi, dan pengejaran transfer yang panjang dari sejumlah klub top Eropa, Madrid memastikan tanda tangan prospek terpanas Palmeiras selama Piala Dunia 2022. Mereka mengeluarkan 60 juta euro, 52 juta pound, 64 juta dolar, untuk pemain muda tersebut, berkoordinasi dengan pencari bakat yang sama yang menemukan Vinícius Junior, Rodrigo, dan Federico Valverde untuk menyegel kesepakatan. Tidak masalah jika remaja tersebut baru melakukan debut di tim utama 2 bulan sebelumnya. Madrid telah mengerjakan transfer-transfer semacam itu selama beberapa tahun dan membayar mahal untuk mendapatkan pemainnya. Namun, pemain berusia 16 tahun itu tidak dijamin menjadi pemain reguler di tim utama. Jauh dari itu, tetapi hal itu berubah dengan penjualan Danilo dan Gustavo Scarpa ke Nottingham Forest pada bulan Januari. Meskipun keduanya bukanlah seorang striker murni, mereka memikul tanggung jawab di lini serang. Kepergian mereka membuka ruang bagi Endrick untuk berkembang. Namun semuanya tidak berjalan mulus bagi remaja ini. Perjuangan Endrick dimulai segera setelah dia menyetujui kesepakatan dengan Madrid. Pemain berusia 16 tahun ini mulai kekeringan gol untuk waktu yang cukup lama. Sebagian besar tampaknya karena kesalahan dia sendiri. Endrick terlihat berusaha berbuat terlalu banyak untuk timnya. Statistiknya tentu saja mengkhawatirkan. Endrick menjadi starter 8 kali dalam total 10 laga pembuka musim ini, gagal mencatatkan kontribusi gol dan melewatkan 4 peluang besar. Tidak menjadi masalah jika timnya berjuang tanpa kehadirannya di lini serang, ini adalah calon pemain Real Madrid yang tidak mampu mencetak gol. Dan sepertinya itu semakin berat bagi anak muda ini. Endrick terlihat menangis di bangku cadangan setelah tak mampu mencatatkan 2 digit gol. Foto calon Madridista yang menutup matanya di pinggir lapangan menjadi viral. Dia dengan cepat dibela oleh manajernya, Abel Ferreira, yang mengakui bahwa dia seharusnya memeluk Endrick setelah dikeluarkan dari lapangan. Sang manajer juga meminta agar bintang mudanya bersabar, karena menyadari tekanan yang diberikan padanya akibat biaya transfer yang bersejarah. Anda harus tenang, tidak ada yang suka kritik. Ada tekanan luar biasa padanya untuk mencetak 5 atau 6 gol dan dia mencoba mengatasinya sendiri. Gol akan muncul di waktu yang tepat. Anda hanya harus tetap tenang dan tersenyum, katanya usai kemenangan 2-0 Palmeiras atas RB Bragantino. Meski berjuang keras, ketenarannya terus meningkat. Dia telah terbebani karena dibandingkan dengan Gabriel Jesus sejak usia muda,
mengingat perawakannya yang pendek dan tubuhnya yang kuat. Media Brasil juga tidak membantu situasinya. Sejumlah publikasi, serta dunia internet yang beracun, dengan mudah menjuluki Endrick sebagai Pele baru, sebuah gagasan yang dengan cepat dia tolak. Terkadang saya bertanya pada diri sendiri, mengapa ada begitu banyak cerita tentang saya, kata Endrick dalam wawancaranya dengan Geki di Brasil. Saya tidak meminta ini, ada situasi yang melewati batas. Ah, dia Pele yang baru. Sobat, tidak ada seorang pun yang akan menjadi Pele, dia adalah raja sepak bola. Tetapi penampilannya segera meningkat. Puasa gol Endrick berlanjut menjadi 12 pertandingan, namun bulan April merupakan titik balik. Dia perlahan-lahan dimasukkan kembali ke tim oleh Ferreira, dan menghargai kesabaran sang manajer dengan serangkaian penampilan solid untuk membuka musim. Dia mengantongi 3 gol dalam 4 laga pertamanya, dan mencetak gol pertama Serie A dengan penyelesaian apik. Dan yang lebih mengesankan adalah kembalinya kepercayaan dirinya. Endrick bentrok dengan klubnya sendiri karena menolak melepasnya untuk Piala Dunia U20 meskipun sang striker secara terbuka meminta untuk bergabung dengan Selecao untuk turnamen di Argentina. Rekan bintang mudanya, dan yang akan segera menjadi pemain Barcelona, Victor Roque juga tidak diberi kesempatan oleh klubnya. Duo ini dianggap penting bagi perjuangan Brasil di turnamen tersebut, hanya beberapa bulan setelah kemenangan mereka di Copa America U20. Brasil memenangkan grup mereka, tapi tersingkir di perempat final dari Israel. Mungkin diperkirakan seorang remaja akan mengalami masa tenang. Dan hal itu tak terhindarkan, serta terjadi lagi. Setelah awal musim yang baik, gol-gol mulai tidak ada. Endrick mengalami perjalanan sulit lainnya selama musim panas, tidak mencetak gol dalam 12 pertandingan berturut-turut, gagal membobol gawang lawan selama 2 bulan setelah mencetak gol penyeimbang penting melawan Atletico Paranense-nya Roque pada awal Juli. Sang manajer secara efektif kehilangan kepercayaan pada Endrick, menempatkannya di bangku cadangan pada 5 kesempatan berbeda selama musim panas. Tetapi, peluang akan segera tiba, meski hanya karena keberuntungan. Striker Dudu, yang menyumbang 10 gol untuk juara bertahan liga, mengalami cedera lutut serius pada bulan Agustus. Itu memberikan ruang bagi Endrick untuk kembali bermain, dan mencetak gol. Oleh karena itu, ia dimasukkan dari bangku cadangan saat melawan Corinthians pada tanggal 3 September dan memberikan pengaruh yang kuat, menciptakan sejumlah peluang saat timnya berusaha meraih kemenangan. Tapi, bukan dribel atau umpan tajamnya yang menandai penampilannya. Sebaliknya, permainan tersebut akan dikenak karena pelanggaran berbahaya yang dapat berdampak serius pada karirnya. Bek Corinthians Maicon de Andrade Barbean menerjang lutut Endrick, membuat remaja itu menjerit kesakitan. Madrid pasti akan lega mengetahui bahwa rekrutan mereka tidak mengalami cedera serius.